Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muhtadid, NPM 719212801. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang pengelolaan persediaan dalam proses produksi. Yang pertama ada pengadaan. Proses pengadaan yang efektif adalah faktor yang sangat menentukan dalam menjamin adanya ketersediaan bahan yang diperlukan dalam jumlah yang sesuai, dengan harga yang rasional, dan tentunya dengan kualitas yang memenuhi standar mutu yang jelas. Berikutnya ada persediaan. Manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan, berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Fungsi manajemen persediaan. Yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan. Yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Dan yang terakhir, menjamin lancarnya proses produksi. Metode manajemen persediaan. Yang pertama, metode EUKI. Metode EUKI adalah salah satu metode inventory management dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Biasanya metode economic order quantity, disebut juga metode kuantitas pesanan ekonomi. Barang yang akan disediakan jika bisnis kamu mendapatkan pesanan dan semuanya sudah ditentukan oleh pemesan, serta jumlah pesanan yang spesifikasi dan waktu barang selesai. Dengan begitu, kamu bisa memperkirakan mulai dari kebutuhan bahan sampai harga bahan baku. Nah, dari situ udah kelihatan berapa kebutuhan dan biayanya. Kalau kamu menggunakan metode manajemen persediaan EOKI, kamu tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan dan biaya gudang. Yang kedua ada metode Material Recruitment Planning atau disingkat MRP. Metode dalam manajemen persediaan kedua adalah Material Recruitment Planning atau MRP. Metode MRP adalah metode pengendalian dan perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku kamu selalu tersedia. Selain itu, metode ini berguna untuk memastikan persediaan berjumlah sedikit. Kalau kamu memakai metode ini, kamu bisa melakukan perencanaan mulai dari jadwal pembelian, produksi, sampai waktu pengiriman persediaan bahan baku. Dan yang ketiga, metode JIT atau Just in Time. Dengan metode Just in Time dapat memungkinkan bisnis kamu tidak perlu melakukan persediaan barang. Lalu, bagaimana cara melakukan produksinya? Biasanya, bisnis akan membeli barang ketika dibutuhkan saja, sehingga kamu bisa menyesuaikan jumlah dengan kebutuhan. Caranya, kamu bisa membangun hubungan baik dengan pemasok bahan baku, sehingga mereka bisa memasok bahan baku kapan dan di mana saja kepada kamu. Yang keempat, metode analisis ABC. Metode analisis ABC adalah metode di mana kamu melakukan pengelolaan persediaan berdasarkan total dari persediaan. Jadi, setiap item persediaan akan diberi label sesuai gelasnya masing-masing. Contohnya, persediaan pulpen dan pensil. Pensil bisa kamu berikan grade A karena pensil memerlukan perlakuan khusus untuk menyimpan dalam gudang agar tidak rusak. Lalu pulpen dikategorikan grade B karena penyimpanan lebih mudah dibandingkan pensil. Dan yang terakhir, metode periodic review. Dengan inventory management periodic review, kamu bisa melakukan pemesanan persediaan bahan dalam jangka waktu yang sama. Jadwal pesan barang biasanya sudah terjadwal rutin, jadi kamu dapat memperkirakan beberapa pengeluaran. Metode ini mengharuskan kamu untuk banyak menyetor barang agar kamu bisa mengantisipasi kalau tiba-tiba pesanan produk banyak.
Tapi keuntungan adalah kamu bisa meredam fluktuasi permintaan bahan baku dan tidak perlu melewati proses administrasi yang panjang. Berikutnya, ada proses produksi UMKM. Yang pertama, sumber untuk mendapatkan bahan baku. Yang kedua, selalu menjaga hasil produksi. Yang ketiga, menjaga stok produksi barang, pergudangan atau penyimpanan stok barang. Yang kelima, memperhatikan respon masyarakat terhadap hasil produksi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.